Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun ay hadza fasal. Faslun utawi fasal wa kullu ma i'in kharaja minas sabilaini najisun illal maniya. Setiap benda yang menjijikan atau yang cair kharaja keluar minas sabilaini dari dua lubang, dari dua jalan, ya, dua jalan. Najisun itu najis, ilal mani kecuali sperma, enggak najis. Terjadi permasalahan, ya. Kalau keluarnya itu masih bentuk padat, enggak cair, yang mungkin lagi rame, yang lagi dibicarakan mungkin kopi luwak, itu kan keluar dari anusnya luwak atau binatang, ya. Tapi masih berbentuk biji kopi. Nah, itu dipermasalahkan. Ada yang bilang haram, ada yang bilang halal. Karena apa? Karena halal itu karena masih berbentuk kopi, dan kalau dibiarkan nggak akan mencair, tetap kayak begitu nanti, ya. Sama kalau kita buang air keluarnya koin, ya koinnya itu nggak najis, cuci tetap suci, itu udah padat, itu nggak akan mencair, ya. Ini kalau bentuk menjijikan sih nggak menjijikan juga, begitu kalau udah dicuci, kan? Itu jadi benda yang sesuatu apapun yang cair menjijikan keluar dari itu dua lubang itu tadi najis hukumnya. Mau darah, mau nanah, kotoran apa, ya, itu najis. Ilal mani kecuali sperma, cair nggak najis. Itu aja. Kemudian wa ghuslu jami'ul abwal wal auras wajib, membasuh semua kotoran air kecil wal auras dan air besar, wajibun itu wajib, illal bauli sobi, ya, terkecuali, ya, kencingnya anak bayi, alladzi lam yakulit ta'am, yang belum memakan atau makanan, ya, fa innahu yathuru bi rasyil ma alaihi, ya, fa innahu, dan sesungguhnya, ya, baul sobi tadi yathuru itu bisa suci bi rasyil ma, dengan mencipratkan air, ya, nyiprat dengan kencang begitu, pas di tempat kencingnya anak kecil itu, ya. Nah, kalau di dalam kitab Safinah itu juga dijelaskan, ini anak kecil yang belum umur 2 tahun, ya, belum umur 2 tahun, belum makan apa-apa kecuali ASI, ya, itu, dan harus laki-laki, kalau perempuan enggak. Jadi bayi laki-laki yang belum umur 2 tahun tidak makan apa-apa kecuali ASI. Nah, itu air kencingnya, cara mensucikannya cukup ambil air, ciprati, begitu dah suci, ya. Tapi laki-laki syarat bayi ini di sini di syarahnya dijelaskan, ya, itu adalah najis yang tergolong najis mukhaffafah, ya. Najis ada mughalladah, mutawassithah, dan mukhaffafah. Mukhaffafah itu najisnya anak laki-laki, bayi laki-laki yang berumur 2 tahun yang belum makan apa-apa terkecuali ASI saja, maka cara mensucikannya seperti itu. Kemudian walayu'fa, tidak ada maaf, ansai'in, dari sesuatu, minan najasat, ya, sebagian dari najis, beberapa najis, ilal yasir, terkecuali sedikit, ya. Jadi semua najis itu nggak ada maaf, nggak ada ma'fu, ya, nggak dimaafkan, najis semuanya terkecuali sedikit, ya, minad dam'i, dari darah, wal qayhi, nanah. Umpamanya kita garuk-garuk, itu darahnya sedikit, nggak najis, keluar darah, garuknya saking kencengnya keluar darah. Ukuran sedikit itu apa? Yang penting nggak ngalir.
Ya, kalau darah itu sampai ngalir terhitung najis banyak. Kalau sedikit enggak. Nanah juga begitu, sedikit juga enggak najis. Ya. Nah, ukurannya banyak itu apa ya? Pokoknya ukuran banyak itu yang penting darah itu bisa ngalir. Kalau sampai ngalir dikit gitu itu najis. Garuk-garuk lecet terus netek ngalir gitu, darahnya banyak ngalir. Kalau cuma nempel darah gini nggak apa-apa. Tapi kalau udah ngalir berarti batalin sholatnya. Berarti itu harus dibersihkan dulu. Wudunya tetap nggak batal. Ya. Wa ma la nafsa lahu sa'ilatun, ya. Wa ma la nafsa itu binatang yang kecil yang mana darahnya itu dikit. Wa ma la nafsa lahu sa'ilah itu. Nah, idza waqa'a ketika jatuh fil ina di dalam tempat, wa mata mati binatang itu fihi di dalamnya, di dalam tempat itu, fa innahu maka sesungguhnya ya binatang yang mati di dalam tempat itu la yunajjisuhu tidak bisa menajiskan sesuatu yang ada di dalam tempat itu. Ya, umpamanya kita bikin kopi baru separuh, ada lalat, enggak najis. Masukin lalat enggak najis, semut enggak najis. Ya, nyamuk situ masuk enggak najis. Pokoknya binatang-binatang yang kecil yang darahnya itu dikit. Itu kalau mau masuk makanan apa enggak najis makanan itu. Kalau lalat kan di dalam hadis baginda Rasulullah, kalau udah ada lalat di dalam kopi itu maka celupin sekalian. Ya, kalau yang kanan bawa madu, yang kiri bawa racun sayapnya itu. Ya, kalau hinggap di situ nempel di masuk ke minuman kita, jangan langsung dibuang, celupin aja sekalian. Tapi agak kalau nggak jijik ya, celupin aja sekalian karena sayang. Siapa tahu yang nempel hanya kiri, berarti kena racunnya saja. Kan nggak tahu yang nempel yang kanan dulu apa yang kiri dulu, kan nggak tahu. Celupin aja sekalian biar dapat penawarnya, biar dapat obatnya. Itu hadis loh. Jadi baginda langsung yang bersabda yang mengatakan begitu. Jadi celupin langsung, maka ambil. Sayangkan kopi masih separuh umpamanya. Kalau di pesantren seperti itu, kalau kita kan buang aja, buang-buang gitu aja ya. Itu kan kalau memang begitu nanti apapun akan dipertanyakan gitu deh. Ya, makanan sedikit pun kalau dibuang sia-sia itu dipertanyakan sama Allah Subhanahu wa taala karena itu rezeki titipan. Bahkan orang dulu itu jangan sampai nasi ini walaupun basi kebuang. Basi pun kita udah siap ayam untuk memakannya. Jadi banyak yang melihara ayam-ayam. Orang dulu itu gitu ajarannya, subhanallah. Berarti satu upah nasi itu udah benar-benar dimanfaatkan. Jangan dibuang sia-sia. Kalau orang sekarang kan enggak. Makanan ini disenengin karena kenyang terus, akhirnya jadi basi. Itu nanti dipertanyakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kira nggak dipertanyakan. Semua rezeki yang diberikan, yang dititipkan kepada kita, satu peser pun, ya, satu beras nasi pun, biji nasi pun udah dipertanyakan sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan kira. Maka sayang gitu kalau kita, ya kadang-kadang kita nggak sadar akan hal itu gitu. Baik, jadi seperti itu ketika kita masuk benda seperti itu, kalau memang nggak ada alasan, kalau ada alasan jijik ya beda lagi gitu. Memang sayang gitu. Bagi yang mau aja ketika ada kopi, teh, udah masukin lalat, udah celupin sekalian, kalau mau diminum aja. Insya Allah yakin, karena baginda Rasulullah yang mengatakan langsung. Insya Allah. Baik, sampai sini ada pertanyaan, silakan. Ya. Baik. Ketika kita di tempat umum, ya, berada di tempat umum, di mall, stasiun, terminal, itu kan memang disediakan berdiri rata-rata. Dan duduk pun susah kalau kita pakai celana. Karena antri yang tempat buang air besar kan beberapa aja, kadang antri kalau udah kebelet terpaksa harus berdiri. Ya, terpaksa harus berdiri. Dan itu rata-rata kan, ya pokoknya kalau pas buangnya ini harus hati-hati. Kalau memang yakin ada pakaian kita yang kena, ya, yang kena nih, oke, tandain aja biar kalau kita nggak punya ganti, tandain aja yang kena nih. Nah, kena air kencing nih,
nanti guyur itu pas tetesannya itu guyur. Jangan diguyur, berdiri gini ya, gini turun gini. Jadi ke bawah air ngalir, tidak di keran diginiin, ya. Mohon maaf, umpamanya ini yang terkena begini, nah di keran digini, ser. Ya kalau di sini kan nggak susah begini, harusan. Kalau di celana gini, ya pokoknya harus dicuci dengan air yang ngalir. Itu loh. Jangan ditempel-tempel gini dikasih air malah tambah itu. Ya, harus dialirkan air, ser itu baru suci. Paham ya? Itu. Tapi kalau kita punya ganti ya ganti. Kalau nggak punya ganti apa? Ya udah. Berarti sholatnya apa? Li hormatil waqti. Sholatnya li hormatil waqti. Itu. Ya memang rata-rata kalau kencingnya berdiri ya, mohon maaf apalagi udah umur. Ketika di bawah sujud itu kadang masih ada tetes-tetesnya nggak terasa. Nah untungnya kita kencingnya duduk, buang air kecilnya duduk itu tuntas. Yang sudah diajarkan oleh baginda Rasul, ditambah dehem. Dehemnya nggak sempurna, gitu enggak. Dehemnya itu ada caranya juga. Jadi ini main perut, gak main di sini. Ini kan main di sini, mainnya perut. Jadi jatuh, tekan jatuh semua. Posisi sambil jongkok, dikit. Nah kita dehemnya, ini doang sini gak gerak. Nah itu beda dehemnya, ya. Nah ini, pokoknya perut ini bermain, akhir-akhir jatuh. Itu usaha kita untuk memaksimalkan keluar tuntas. Jadi nggak keluar lagi ketika sujud, ketika ruku. Itu, ya maka keuntungan untuk buang air kecil itu duduk itu keuntungan. Tapi kalau berdiri hati-hati, harus benar-benar tuntas. Itu pun dem-dem aja, lama, ya. Kalau terpaksa harus berdiri, udah habis nih, udah tungguin aja, pencet-pencet sampai tuntas bener itu. Kalau bisa itu, ya. Tungguin sambil dem-dem sebentar gitu. Kadang-kadang kan di tempat umum pada antri gitu loh ya. Kalau kelamaan bisa dimarahin gitu. Antri. Ya pokoknya itu bisa lah usaha semaksimal mungkin untuk kita tetap jaga kesucian kita, kebersihan kita ya di mana itu ya. Karena itu akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tutup Al-Fatihah. اللهم فهمنا بالقرآن وعلمنا بالقرآن وصلنا بالقرآن اللهم زدنا يا الله علما نافعا ورزقا حلالا طيبا واسعا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارزقنا الاستقامة والخاتمة اللهم اجعلنا خير كلامنا من الدنيا الى الدين اجل قولا لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد سبحانك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم